Muhammad Fatur Rohman adalah orang-orang awal yang datang ke saya setelah saya mulai berkiprah di dunia pelayanan kemanusiaan ini. Beliau sekarang menjadi healer atau terapis rumah sehat Nuswantara. Saya memulai pelayanan ini pada tanggal 5 Oktober 2020. Saat dia datang lewat chat WhatsApp ke saya terima aja karena memang saya tidak bisa melihat, maksudnya tidak bisa scan atau terawang. Saya hanya punya rasa. Dia minta saya melayaninya dalam bimbingan sadar napas Reiki Inti. Ternyata belakangan saya tahu bahwa beliau pemain lama dalam dunia energi ini. Di suatu sore dia berkata, "Bang El pemula, tapi kok bisa power energimu sebesar itu?" Dalam hati saya bergumam, "Masa sih?" Ya karena memang saya juga nggak tahu. Nah, tanggal 7 Mei 2021, atas info dari beberapa orang, jadilah saya racik perpaduan energi dari 7 gunung, yaitu Gunung Padang, Pusuk Buhit, Gunung Lau, Gunung Salak, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, dan Gunung Tidar. Ada 7 gunung. Saya namai racikan tersebut Pusaka Nuswantara. Penamaan itu mencuat atas kecintaan dan kebanggaan saya terhadap negeri kita yang sangat indah ini. Mengalir aja demikian penamaan tersebut pun Reiki Inti saya permak menjadi Reiki Nuswantara atas saran beberapa teman karena terjadi perbedaan setelah saya olah dan kembangkan. Lalu saya infokan ke grup yang saya layani, Rumah Sehat Nuswantara, bahwa ada racikan energi Pusaka Nuswantara dan Reiki Nuswantara. Singkat kisah, dipakailah Pusaka Nuswantara tersebut oleh saudara kita dari Timor Leste, Bro Arthur. Tak lama dia berkabar bahwa dia sudah sembuh dari penyakit darah tinggi yang sudah tahunan dia derita. Dia sudah bisa mandi sore, pun dia sudah bisa ke sawah di mana tadinya tak mampu. Karena akhirnya saya tahu dia adalah petani, saya sarankan agar Pusaka Nuswantara dia gunakan bagi pertaniannya. Berselang beberapa waktu, dia kabari dia panen padi lebih bagus dari sebelumnya dan dari tetangganya, padahal tanaman padinya tak dia pupuk sama sekali dan tak diracun pestisida sama sekali. Dia terapkan saran-saran saya, membooster tanah, bibit, padi, air, dan semuanya menggunakan energi Pusaka Nuswantara. Suatu hari Mas Fatur menghubungi saya agar saya inisiasi dia menggunakan Pusaka Nuswantara karena saat dia melayani mereka yang disantet atau diserang energi negatif, dia kerap terimbas. Lalu saya berikan inisiasi ke dia. Mulailah dia bercerita betapa kerennya energi Pusaka Nuswantara. "Masa sih?" kata saya bergumam. Dan memang saya belum pernah menikmati sendiri hasil racikan saya tersebut. Unik memang. Sehingga Mas Fatur menjuluki saya si buta dari gua Tuhan. Karena penasaran, suatu sore saya duduk sadar napas menggunakan Pusaka Nuswantara. Wow, saya kaget. Ternyata benar kata Mas Fatur. Tahun lalu saya ke Gunung Agung, Bali. Turun dari sana saya upgrade Pusaka Nuswantara. Dan begitu terus setiap saya berkunjung ke tempat-tempat khusus atau dorpal energi. Waktu lalu Bu Riris ke Gunung Fuji dan Gunung Kurama, saya uji lewat tubuh spiritual Bu Riris untuk mengakses energi suci dari kedua gunung tersebut. Terasa sangat nikmat dan lagi-lagi saya racik kembali atau racik ulang Pusaka Nuswantara. Tahun lalu saya baru tersadar saat saya meracik Pusaka Nuswantara ternyata pada tanggal 7 Mei 2021. Saya naik ke Gunung Agung pada tanggal 8 Juli 2022 untuk perjalanan ke Gunung ke-8. Tanggal 7 Mei adalah tanggal sakral bagi saya, di mana pada tahun 2021 adalah tahun ke-7 saya pernah gila pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2014 lalu. Anggaplah hal ini cocokologi yang bisa saja terbetulkan. Namun konsep saya dalam hidup tidak ada yang kebetulan. Semua itu saya kerjakan bukan agar fisik
saya menjadi sakti atau bisa terbang bagai Aladin bersama karpetnya. Semua itu saya kerjakan agar cinta ini semakin powerful untuk mencintai sang cinta. Biarlah hatiku saja yang terbang untuk memelukmu tanpa kita perlu bertemu fisik. Dan di akhir tahun 2023, saya rasakan hidupku semakin berkelimpahan tepat pada usiaku yang ke-48. Ini bukan tentang uang, tapi ini tentang bagaimana Tuhan membuka banyak tabir di kehidupanku. Aku diperjalankannya dari timur ke barat Nuswantara tercinta ini pada Oktober sampai Desember 2023. Di tahun 2023, Tuhan menunjukkan makna pelangi kehidupan yang Dia pertontonkan kepadaku pada akhir Desember tahun 2022. Itu tepatnya di Buah Batu, Bandung, di proyek yang kami tangani di sana dari Agung Podomoro Land. Tahun 2023 sangat jelas ada dua sosok naga yang berbeda tampil di fotoku. Yang pertama di Gunung Salak pada bulan Februari 2023 dan yang kedua di Gunung Merapi pada November 2023. Mengapa kisah Mei 2014 kerap kudengungkan? Saat itulah aku tak bernilai lagi sebagai manusia. Bahkan sampah pun tak sebanding dengan diri ini. Hancur dan runtuh semua kehidupanku saat itu. Tadinya aku gemar melayani. Aku menjadi zombie yang mengerikan. Mereka yang mengenalku sudah menganggap aku nothing, gak ada. Tapi ternyata Tuhan tidak demikian. Akhirnya saya bisa bangkit kembali setelah kuluangkan waktu dan pikiranku untuk duduk diam di dalam keheningan untuk menyatu dengannya. Itu kumulai di akhir Maret 2020. Belakangan ini semakin jelas kulihat bahwa tangannya yang agung dan mulia terus merenda dan merajut kisahku untuk kemuliaan dan kepujian baginya yang maha agung dan maha mulia. Dia punya visi dan misi di setiap denyutan nadiku. Dan memang demikian, aku adalah miliknya. Aku tak punya apa-apa karena aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aku ada karena Dia. Aku terbuat oleh karyanya. Aku hidup karena napasnya. Benarlah kata kalimat tua, bulu yang patah terkulai takkan diputuskannya sampai aku bangkit dan berkarya baginya. Saudaraku, siapapun kamu, siapapun Anda, siapapun Bapak Ibu, kita semua adalah hasil desain Sang Maha Pencipta. Maka apapun keadaanmu saat ini, teruslah bergiat dan bersemangat untuk masuk lebih dalam ke kesejatian terdalammu. Masuk dan masuk. Temui Dia di sana, di kedalaman jiwamu. Dia menunggumu pulang dari letihnya ego dan nafsu yang menghancurkan karyanya yang mulia untukmu. Pulanglah dan dekaplah Tuhan di istananya, yaitu batinmu. Menyatulah dengannya di dalammu dan lihatlah betapa ajaibnya engkau diciptakannya. Jiwaku mendoakan dan memeluk jiwamu, wahai saudaraku sesama energi semesta.